Episode 73, Kemelut. Clara dan Arka tengah makan di restoran. Keduanya sepakat untuk bertemu saat makan siang. Rasa rindu yang setiap hari ingin bertemu membuat Arka selalu menyempatkan diri untuk bertemu dengan Clara di sela-sela kuliahnya. Sayang, katanya ada yang mau ditanyakan. Tanya Arka sambil menikmati makanannya. Clara menatap sang kekasih. Beberapa hari yang lalu, Davi pulang ke rumah dengan wajah yang babak belur. Kalau ditanya dia jawabnya enggak jujur. Masa katanya nabrak tembok? Kan aneh, pasti dia baru berkelahi. Tapi sama siapa? Ya, perasaan selama ini Davi nggak punya musuh, tanya Clara. Arka menaikkan alisnya. Dia juga belum tahu masalah ini. Sebenarnya dia dan Davi memang tidak akrab. Dia kenal dengan CEO Sebastian Group, juga karena dekat dengan Clara. Mungkin memang ada masalah. Tapi dia nggak mau cerita sama kamu. Tenang aja, Davi udah besar, pasti bisa mengatasi masalahnya sendiri, ujar Arka menenangkan sang kekasih. Iya, mudah-mudahan. Oh ya, Mas, kenapa kamu nggak berhenti jadi dosen? Bukankah kamu juga CEO Wiguna? Seharusnya kamu nggak perlu jadi dosen lagi. Kasian Pak Leo kalau dia harus selalu menerima beban pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Arka menghentikan suapannya saat mendengar ucapan sang kekasih. Kenapa tiba-tiba Clara membicarakan tentang profesinya sebagai dosen? Sayang, jika boleh jujur, sebenarnya memang keinginanku sejak dulu itu menjadi seorang pengajar. Aku bahkan tidak ingin meneruskan bisnis keluargaku kalau seandainya mama punya anak lagi. Sedari kecil aku tidak suka berbisnis karena aku lebih menyukai belajar dan juga mengajar, jawab Arka. Clara hanya diam sambil mengerjapkan matanya. Kalau sudah seperti ini, memang susah untuk membuat Arka berhenti dari hobinya tersebut. Mungkin dia harus mengurungkan niatnya untuk meminta Arka berhenti mengajar karena ketakutannya melihat berita viral yang tengah heboh saat ini. Dara mencoba menghubungi nomor Arsya sekali lagi. Dia berharap bisa berhasil menghubungi nomor calon kakak iparnya itu. Kakak ipar? Ya. Dara menghela napas. Apakah hubungan kontraknya dengan Davi masih terus berlanjut jika sudah seperti ini? Dara terkejut saat mamanya meneriakinya. Saat ini wanita itu tengah berada di kamarnya setelah diantar pulang oleh Davi yang katanya akan menemui sang paman. Iya Ma, ada apa? Dara membuka pintu kamarnya dan melihat sang mama yang nampak begitu pucat sambil memegang ponsel. Ini coba kamu baca. Dara mengambil ponsel mamanya dengan mengerutkan kening. 500 juta. Ini punya siapa? Ma, tanya Dara heran karena melihat catatan uang masuk ke rekening bank milik mamanya dengan nominal 500 juta. Dia dari papamu, jawab mama sambil menitikkan air mata. Dara melotot sempurna ketika mendengar hal itu. Sudah bertahun-tahun yang lalu papanya pergi dan memilih menikah dengan wanita yang lebih muda. Meninggalkan dirinya, Aninda dan sang mama yang saat itu masih sangat membutuhkan sosok suami dan ayah. Dari mana mama tahu kalau ini dari papa? Siapa tahu dari calon menantu mama yang ngirim? Ups, Dara ingin sekali memukul mulutnya karena terlalu ember. Mama sampai memiringkan kepalanya setelah mendengar ucapan Dara. Calon mantu mama, maksudnya nak Davi. Dara mengedikkan bahunya. Sungguh tadi dia benar-benar keceplosan. Tentu saja hanya Davi yang ada di pikiran Dara. Tetapi untuk apa Davi mentransfer uang sebesar itu pada mamanya? Mama menarik lengan Dara untuk duduk di sofa ruang keluarga. Sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu papamu menghubungi mama. Dia sering menanyakan keadaanmu dan Aninda. Papa ingin minta maaf pada kalian, ujar sang mama. Kenapa? Apa papa sudah mau koit sehingga ingin minta maaf? Kebencian Dara terhadap sang papa memang sudah mendarah daging. Sejak papanya memutuskan untuk selingkuh dan memilih selingkuhannya dibanding keluarga kecilnya. Saat itu juga Dara sudah menganggap jika papanya telah tiada. Bertahun-tahun pria itu tidak memberi kabar dan mungkin sudah tidak mengingat jika masih memiliki 2 anak yang wajib dinafkahi. Saat awal-awal papanya pergi, Dara selalu mendapati sang mama yang menangis sendiri di dalam kamar. Mamanya ini sosok yang begitu kuat dan setegar karang. Berhasil menutupi kesakitan hatinya dengan senyuman di pagi hari saat menyapa 2 putrinya yang berusia remaja itu. Jangan bicara seperti itu. Sebenarnya mama udah lama mau ngomong ini sama kamu dan Anin. Tapi mama takut kalau kalian marah. Papa sepertinya sudah mengakui kesalahannya dan benar-benar tulus minta maaf. Dia sangat menyesali perbuatannya. Nak, ujar mama dengan lirih. Dara menghela napas. Apakah mamanya ini masih menyisakan cinta di hatinya untuk pria itu?
Apakah hati wanita yang telah melahirkannya ini sungguh berhati lapang walaupun sudah disakiti? Lalu, bagaimana dengan Mama? Apakah Mama memaafkannya? Raut sendu di wajah mamanya semakin terlihat. Mama sudah memaafkannya sejak lama. Kalau Mama belum memaafkan papamu, mana mungkin Mama bisa berdamai dengan keadaan? Mama hanya perlu mengikhlaskan karena Mama punya kalian. Kamu dan Anin adalah kekuatan Mama. Kalian berdua yang membuat Mama jadi kuat. Mama yakin jika suatu saat nanti Allah SWT memberikan Mama kebahagiaan dan kekuatan yang lebih, yang penting kamu dan Anin bahagia. Ujar Mama sambil menitikkan air mata. Dara memeluk mamanya. Dia juga menangis. Dara juga sakit hati, kecewa, dan sedih karena harus kehilangan sosok papa di usianya yang masih muda. Mungkin karena rasa kecewa ini membuat Dara sama sekali tidak memikirkan untuk menikah, hingga akhirnya mamanya sibuk mencarikan jodoh. Pada akhir dia juga terseret dalam kemelut perselingkuhan sang atasan dan kakak iparnya. Bersambung.